Pernah kepikiran gimana kalau orang Itali bikin KLX Supermoto? Bukan Ducati yang diperuntukkan untuk banyak orang di Indonesia, terlebih kaum pendek kayak gua. Tenaganya sih goks. Wow. Pernah kepikiran gimana kalau orang Itali bikin KLX Supermoto? Ini dia jawabannya. Ducati Hypermotard 950. Ducati Hypermotard pertama kali dipajang di pameran EICMA di Milan pada tahun 2005. Pada tahun itu juga, Ducati Hypermotard memenangkan Best of the Show dan sudah menang beberapa award lagi setelahnya. Salah satu alasan Ducati memproduksi Ducati Hypermotard karena kelas Supermotard sedang digemari oleh konsumen. Yang mana kelas tersebut dimulai oleh KTM dan juga Husqvarna. Dari prototipenya, versi produksi Ducati Hypermotard tidak berubah banyak. Salah satu ciri khasnya adalah duckbill di fender depan dan juga handguard yang ada sen indikatornya. Dari versi pertama hingga sekarang, bisa dilihat Ducati Hypermotard seperti tidak berubah. Bukan revolusi, melainkan hanya sebuah evolusi. Nah, ini adalah versi terbarunya, Ducati Hypermotard 950. Walaupun cc aslinya sebenarnya 930-an cc sih teman-teman. Menghasilkan tenaga 114 horsepower. Jauh banget ya kalau dibandingin sama Supermoto yang banyak beredar kayak KLX 150 gitu ya, atau WS 155. Ini tenaganya benar tenaga moge, gede banget. Jadi ini bentukannya memang seperti Supermoto, walaupun mereka nggak mau bilang ini adalah Supermoto. Dan ini basisnya pun juga bukan trail yang kemudian dijadikan Supermoto. Jadi ya ini campur-campur lah ya, campur sari bentukannya. Nah, seperti bisa kalian lihat, Ducati Hypermotard ini masih menggunakan sasis tralis yang seperti ini teman-teman. Jadi berbeda dengan Ducati Monster yang sebelumnya gue cobain, ya kan, itu udah menggunakan teknologi yang baru, makanya jadi sangat ringan. Ducati Hypermotard yang ini masih menggunakan tralis yang model lama seperti ini. Walaupun mesinnya mirip, tapi beratnya ini bisa dibilang lebih berat, lumayan jauh. Berat kosongnya kalau Ducati Monster kemarin itu sekitar 160-an, ini berat kosongnya di sekitar 170-an sampai 180. Jadi ini memang motor yang lebih berat dibandingkan dengan Ducati Monster yang kemarin. Ducati Hypermotard juga dibekali banyak sekali fitur-fitur elektronik, walaupun tidak sebanyak seperti kakak-kakaknya, salah satunya Ducati Monster. Mungkin menurut kalian 160 dan 170 kg itu nggak beda jauh secara berat kosong. Well, pada kenyataannya iya. Itu mungkin 10 kg tuh kira-kira berat anak umur setahun setengah, 2 tahun lah ya. Tapi yang bikin beda, Ducati Monster kemarin center of gravity itu rendah. Bener-bener rendah, jadi udah enteng, diberdiriin gampang banget. Nah, Ducati Hypermotard ini motornya tinggi dan ditambah tralis frame ini di atas. Jadi center of gravity-nya itu tinggi teman-teman motor ini. Nah, itu membuat ketika kita naik, untuk ngeberdiriinnya itu lumayan effort rasanya. Kayak, bener-bener harus membuang badan seperti itu. Nah, jadi itu sedikit mengintimidasi kali ya bagi para rider yang baru mau nyobain Ducati Hypermotard. Berasa berat dan tinggi. Nah, tingginya ini juga yang membuat gua yang tingginya 167 dengan kaki yang cukup panjang itu jinjit. Satu kaki sih bisa nggak jinjit, cuman ya gua harus geser banget. Kalau mau dua-duanya ada di jok pantatnya, satu kaki gue jinjit.
2 kaki apalagi. Nah, jadi memang ini bukan Ducati yang diperuntukkan untuk banyak orang di Indonesia, terlebih kaum pendek kayak gua. Karena pasti akan deg-degan duluan mau nyobain motor ini. Tada, jijit banget. Nah, tapi memang itulah yang menjadi ciri khas dari motor-motor bertipe ala-ala supermoto kayak si Hypermotard ini. Saat ini Ducati Hypermotard ditawarkan dalam 3 tipe. Hypermotard 950 standar, Hypermotard 950 RVE, dan Hypermotard 950 SP. Semua model Hypermotard ini memiliki mesin dan sasis yang sama, hanya memiliki perbedaan di elektronik dan juga parts-parts racingnya. Mesin dari Hypermotard 950 adalah 937cc Ducati Testa Stretta 11 derajat twin cylinder yang bisa menghasilkan tenaga 114 horsepower di 9000 rpm dan torsi peaknya ada di 9,8 kg/m di 7250 rpm. Dengan segala kecanggihan dan besarnya tenaga mesin, seperti apa sih rasanya Ducati Hypermotard kalau kita pakai di jalan raya? Posisi riding motor ini itu emang menyenangkan sih. Posisi riding motor cross gitu ya, supermoto tuh selalu menyenangkan guys. Karena kalian tuh duduk tegak, ya kan, stangnya deket ke kalian. Jadi kalian tuh berasa kalau kalian tuh punya total control dari motornya gitu. Suspensinya enak loh, motor itu suspensinya tuh menurut gue enak lah, nggak keras. Karena ini juga tinggi teman-teman, jadi posisi berkendaranya itu kalian tuh bener-bener di atas motor lain, bener kalian bisa tinggi banget. Ini depan gua apa, Mega Pro ya kan, Mega Pro aja kecil di sebelahin sama si Hypermotard ini. Karena tuh bener tinggi. Ini Hyundai kereta, gue bisa ngeliat atapnya, emang setinggi itu motornya. Itu menurut gue sih sebuah kesenangan tersendiri ya. Jadi kalian bisa jelas lihat ke depan trafficnya gitu. Kalau ngomongin soal desain, ini adalah salah satu Ducati favorit gue. Dari dulu pertama kali Hypermotard keluar, which is sudah dari tahun 2000-an ya, gue langsung suka sama motor ini. Karena bentukannya berbeda dan bentukannya tuh bener-bener garang. Kalau gue lihat ya, bentukan ini tuh udah kayak burung lagi marah gitu ya bentukannya. Bener-bener lancip-lancip semua, dan desainnya tuh dari dulu bisa dibilang ya hampir nggak berubah. Kayak cuma berubahnya sedikit-sedikit banget gitu. Berbeda kayak Panigale itu yang udah berubah, ya kan. Terus kayak Monster yang berubah. Ini itu belum berubah kayaknya dari dulu. Nah, mungkin ya kedepannya atau beberapa tahun lagi Ducati Hypermotard ini mungkin akan berubah, karena ini udah generasi yang cukup lama. Ducati Monster udah cukup baru, lebih ringan. Ini mungkin nanti akan berubah menggunakan teknologi yang baru kayak Ducati Monster. Well, kayak gimana bentukannya nggak tahu, kita ikutin terus aja. Semoga Ducati Hypermotard yang baru nanti akan lebih ganteng lagi. Kalau menurut kalian, apakah Ducati Hypermotard ini adalah Ducati yang ganteng? Atau kalian lebih suka lineup Ducati yang lainnya? Coba tulis di kolom komen di bawah. Ngomongin Ducati yang baru, kita harus ngomongin fiturnya. Karena hampir semua Ducati itu fiturnya banyak banget. Termasuk si Ducati Hypermotard ini. Walaupun riding mode-nya dia tidak selengkap Ducati Monster yang kemarin. Nah, jadi di sini riding mode-nya memang sama sport, urban, dan touring, ya kan? Tapi yang bisa diutak-atik di dalamnya ini jauh lebih sedikit. Dan ditambah ini adalah Ducati Hypermotard yang gua tes ini adalah tipe paling bawahnya. Jadi dia benar-benar limited sekali fiturnya. Fitur yang tidak ada di sini yang gua harap ada banget itu adalah quick shifter. Ya. Ducati Hypermotard yang basic ini nggak dapat quick shifter teman-teman. Bentukan dashboardnya mirip kayak Ducati yang udah model baru. Dan kalau misalnya kita mau masuk ke riding mode-nya, kita tinggal pencet mode menunya. Dan di sini kita bisa ngatur-ngatur. Apa sih yang bisa diatur? Kalau di Ducati Hypermotard yang basic itu hanya sedikit, hanya engine, traction control, ABS, dan wheelie control. Jadi memang lebih terbatas ya. Di engine dia hanya ada high, medium, dan low. Kalau di traction control dia ada 1 sampai ke 8 teman-teman. Kemudian ada ABS juga dan ada wheelie control. Nah, ini penting banget karena motor ini tuh pengen wheelie mulu bawaannya.
Salah satu desain dari hypermotard yang gue suka adalah single sided swing arm. Nah, ini jarang-jarang terjadi teman-teman, karena biasanya kalau di Ducati itu yang biasanya 1000 ke atas baru dapat single sided swing arm. Nah, ini dengan mesinnya sama kayak Monster, dia udah dapat nih single sided swing arm. Monster kemarin kan masih 2. Jadi ini membuat kesan yang lebih mewah lagi lah. Terus knalpotnya. Knalpotnya yang hypermotard ini balik lagi ke atas teman-teman. Moncong 2 gitu keluar di atas. Sebelumnya Ducati hypermotard pernah balik lagi hanya 1 di sini. Cuma sekarang mereka balik lagi ke atas. Nah, ini nih, single sided swing arm ini adalah salah satu fitur yang di Indonesia itu banyak dianggap sebagai fitur kemewahan. Nah, hypermotard yang baru ini sudah seperti itu, teman-teman. Suka nggak kalian? Kalau gue sih suka. Macet-macetan begini, alhamdulillahnya motornya masih enak dipakai. Jadi kalau secara mesin dia sudah tidak sepanas yang dulu. Oke lah, ini mesinnya masih panasnya masih oke. Setidaknya pantat tidak panas. Koplingnya seperti ini, yang ini enteng. Gue nggak tahu kenapa kemarin Ducati Monster kok nggak enteng ya. Ini enteng loh. Rasa-rasanya ini standar Brembo sih, belum gantian. Cuman emang kalau kalian pendek ya berhentinya agak sulit aja sih. Kita cek nih lagi macet, naik sampai ke berapa nih? 94 95. Sejauh ini sih gue pakai gak pernah menyentuh 100 ya, which is good. Karena kalau dibanding kayak ZX25 aja, ZX25 tuh bisa sampai 100 loh kalau lagi macet. Kelebihannya ini dibandingkan dengan Supermoto yang basisnya kayak bener-bener motor trail adalah joknya, Pak. Jadi kalau jok motor trail tuh kan bener-bener kecil kan, karena kan mereka basisnya buat motor trail. Itu kalau berarti pakai jarak jauh agak kurang enak. Nah, tapi hypermotardnya ini joknya itu lebar di bagian belakang. Jadi buat kita duduk itu masih enak. Ya, sayangnya nggak ada quick shifter. Jadi posisi berkendaranya tuh yang bikin gue suka sama motor-motor tipe seperti ini. Basically gue suka sih berkendara motor-motor supermoto, motor cross gitu kan, karena posisinya enak. Kalau saya kita narik dikit aja, di mode sport sih goks banget sih. Jadi kalau di mode sport dia itu full 114 horsepower. Tapi ketika kita pindah ke urban dia akan turun menjadi 75. Dipakai riding pelan ini kayak gini suhunya cuma mentok di 98, 99, which is fine. Oke banget kok tuh. Suspensinya juga oke, joknya aja agak sedikit keras. Tapi overall motornya enak loh buat harian. Kalau posisi tidur gini karena posisi tegak kita bisa berdiri. Nah, buat berdiri posisinya enak. Kalau pakai sports bike itu berdiri kan kurang enak ya. Kalau pakai ini berdiri gitu enak. Motor begini emang kayaknya emang kalau dipakai ugal gaya-gaya ugal itu menyenangkan sih. Dulu Ducati pernah bikin yang namanya Hyperstrada, jadi hypermotor cuma versi lebih pendek. Sayang itu nggak keluar lagi. Sekarang adanya cuma hypermotard ini. Nah, apakah butuh Ducati bikin Hyperstrada lagi, guys? Oh, menurut gua sih ini udah cukup ya. Ini udah cukup banget sih sebenarnya. Update di suhu, data ini bisa tembus 100 yang ini. 101. Tapi di kaki masih berasa aman. So far so good. Tumben nih tembus 101. Biasanya dari kemarin nggak tembus loh. Tenaganya si goks. Wow, brutal tenaganya. Wow, enak tenaganya. Suara knalpotnya juga enak loh, walaupun standar. Tuh buat belok tuh enak motor begini nih.
sennya juga mati sendiri karena udah pakai sensor. Remnya enak, kopling-nya enak. Jujur deh, motor ini tuh motor enak loh. Cuman kekurangannya emang tinggi aja sih dan berat. Di situ doang, karena tinggi dan dia berat. Karena saya terintimidasinya di situ aja sih sebenarnya. Bisa nggak dibawa nyantai? Ya bisa sih, walaupun tetap mesin Ducati ini pengennya kencang. Jadi kalau dibawa pelan, agak salah gigi itu agak ndut-ndutan. Kan gigi 1 lari 30 aja tuh rasanya pengen teriak gitu mesinnya. Wow, ban depannya ngangkat dikit. Ban depannya ngangkat dikit. Iya. Wah, seru sekali motornya. Motor yang seru. Terkadang tuh bukan mesti motor yang paling kenceng gitu ya. Tapi terkadang bertorsi, terus posisi ridingnya itu aja udah bikin seru banget loh. Loncat motornya. Sayangnya juga motor ini belum ada cruise control guys. Jadi kalau misalkan buat dipakai touring ya mungkin agak kurang ya, karena nggak ada cruise control ya. Tapi emang motor ini nggak dibuat buat touring sih sebenarnya. Bisa, cuman kalau touring kayaknya lebih enak pakai Desert X atau Multistrada kan. Dari tadi kita belum ngobrolin harga. Nah, harganya berapa sih? Harga Hypermotard ini mirip lah kayak si Ducati Monster ya, sekitar 500 sampai 600 juta rupiah. Worth it apa enggak? Jujur ini motor yang niche banget, ya kan? Nggak banyak yang nyari gitu ya, yang nyari sedikit gitu. Tapi mungkin kalau yang nyari sekali nyari beli gitu loh. Jadi memang bandingannya susah sih motor ini. Ada beberapa kayak Husqvarna yang 701 gitu ya, tapi juga cc-nya di bawah ini. KTM juga ada yang Supermoto ya kan, tapi juga cc-nya di bawah ini. Jadi memang ini motor bisa dibilang yang main sendiri. Kalau motor udah main sendiri itu justifikasinya susah. Emang ya udah dia main sendiri. Kalau mau beli ya tinggal beli gitu, nggak bisa dibanding-bandingin. Karena ini juga tinggi teman-teman. Jadi posisi berkendaranya itu kalian tuh bener-bener di atas motor lain, bener kalian bisa tinggi banget. Ini depan gua apa? Mega Pro ya kan. Mega Pro aja kecil di sebelahin sama si Hypermotard ini. Karena tuh bener tinggi. Ini Hyundai kereta, gue bisa ngeliat atapnya. Emang setinggi itu motornya. Itu menurut gue sih sebuah kesenangan tersendiri ya. Jadi kalian bisa jelas lihat ke depan trafficnya gitu. Posisi berkendaranya emang gue suka sih motor-motor seperti ini nih. Ini ada hal lucu deh. Ini gue riding gigi 3 kan, terus lari 50 konstan nih. Motornya kayak mati suaranya cuy. Kayak tiba-tiba nggak ada suaranya gitu motornya. Tapi kalau gue bejek dikit aja, dia langsung kayak nyala gitu mesinnya. Tuh, kayak ada jeda. Jadi kalau lari konstan gini, tuh dia mati, kayak mati gitu loh. Gue mati satu silinder atau knalpotnya nutup, tapi dia kayak hilang gitu suaranya. Wow, gue nggak tahu fitur apa, mesti gue cari tahu. Kencengnya nih motor. Speed it up, 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 speed it up. Go faster, ay, go faster, ay, go faster, ay, go faster, ay. I'm wake up, go dumb. I'm pray to God like a nun. I'm put that on my son. On go like 3, 2, 1. Don't smoke, I need my lungs. I stack and feed my funds. I'ma do this, have fun, ayy. I'm blasting, ayy. Don't matter, ayy. Can't match it, ayy. Go faster, ayy. Speed it up, 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 speed it up. Go faster, ayy. Go faster, ayy. Go faster. Jadi gimana guys, Ducati Hypermotard 950? Keren apa enggak menurut kalian? Well, ini memang Ducati yang bukan untuk semua orang sih. Kebanyakan orang mungkin akan prefer ke Ducati Monster gitu kan, atau Ducati yang sports bike-nya langsung.
Hypermotardnya emang dari dulu menjadi motor yang cukup langka di jalanan, ya kan? Tapi menurut gua gara-gara langka itu malah menjadi lebih eksklusif. Dan kalau kalian emang mencari motor ber-cc besar, ya, yang seru dipakai riding, yang buat ugal-ugalan, posisi riding di Hypermotard ini emang benar-benar mendukung itu semua. Kalau kalian sukanya motor yang gaya seperti apa? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. CCV Jalan. I'll see you next video, guys. Bye-bye. Go faster, ay. Go faster, ay. Go faster, ay.